Lalu, apa itu earthing? Dan apa hubungannya dengan ternak ayam white leghorn? Sadarkah Anda bagi yang muslim bahwa Anda diminta untuk earthing 34 kali dalam sehari? Lalu bagaimana dengan ayam kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Tani di Kota? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Beberapa waktu yang lalu Bang Tani melihat dalam feed TikTok tentang kesembuhan seorang artis, yaitu Marshanda. Kalau tidak salah, dia sudah lama sakit kanker. Dia sudah berobat dengan segala macam cara, namun tidak kunjung sembuh. Hingga akhirnya dia melakukan satu terapi sederhana, yaitu earthing. Dan alhamdulillah atas izin Allah dia sembuh. Lalu, apa itu earthing? Dan apa hubungannya dengan ternak ayam white leghorn? Ikuti terus video ini sampai selesai, supaya tidak salah paham, dan jangan sampai menilai isi buku hanya dari melihat covernya saja. Sebelum Bang Tani lanjutkan materinya, yuk bantu Bang Tani supaya makin semangat bikin konten tentang ayam white leghorn, dengan klik tombol subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan mendukung channel Tani di Kota. Semoga kebaikannya dibalas dengan kebaikan yang berlipat dan memudahkan segala urusannya. Amin. Video kali ini merupakan pelunasan dari salah satu janji Bang Tani kepada pemirsa Tani di Kota. Pada konten lama Bang Tani pernah menjanjikan akan membahas tentang earthing lebih banyak. Kalau tidak salah, konten tentang anak ayam yang lahir cacat. Di sana, Bang Tani lakukan terapi earthing kepada anak-anak ayam yang lahir cacat itu. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, anak ayam itu tumbuh normal dan sehat. Sekarang, Bang Tani akan menjelaskan apa itu earthing. Earthing menurut deskripsi dari situs earthing.com, earthing bertujuan untuk mensinkronisasi tubuh kepada ritme alam. Karena ternyata tubuh manusia sangat perlu untuk selalu terhubung dengan alam, dengan tujuan untuk mengeluarkan dan mempertahankan kesehatan tubuhnya. Sementara di situs PubMed Central disebutkan bahwa efek dari grounding atau earthing akan berpengaruh kepada inflamasi atau peradangan, respon imun, pemulihan sakit, pencegahan dan perawatan penyakit kronis, dan penyakit autoimun. Dari berbagai macam disiplin ilmu, ternyata ditemukan juga bahwa kontak listrik tubuh dengan permukaan bumi atau earthing akan menghasilkan efek kepada psikologi dan kesehatan manusia. Kemudian dari situs klikdokter.com disebutkan beberapa studi menyatakan earthing sangat baik untuk meningkatkan mood dan meredakan rasa sakit. Dalam sebuah penelitian kecil tentang grounding atau earthing dan kesehatan jantung, 10 partisipan yang sehat diminta untuk berjalan tanpa menggunakan alas kaki. Setelahnya, tensi darah pun diukur sebelum dan sesudah terapi earthing dilakukan. Hasilnya, penggumpalan sel darah merah secara signifikan berkurang setelah earthing. Nantinya, hal ini akan berhubungan langsung dengan kesehatan jantung. Bang Tani ingin menambahkan sedikit tentang hal ini. Sadarkah Anda bagi yang muslim bahwa Anda diminta untuk earthing 34 kali dalam sehari? Dari mana asalnya 34 itu? Bukankah Anda diwajibkan untuk sholat 5 waktu dalam sehari? Yang artinya ada 17 rakaat, sehingga jumlah sujudnya merupakan 2 kali 17, yaitu 34. Sayangnya saat ini masjid dan tempat sujud sudah ditutup keramik, karpet, bahkan sajadah, sehingga efek earthing sudah tidak didapatkan lagi. Padahal, sadarkah Anda, di zaman awal-awal perintah sholat turun, di mana tempat sujud dalam sholat merupakan tanah tanpa alas. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dahulu hanya beralaskan tanah saja. Jadi kalau hujan ya becek. Namun bisa jadi karena itulah salah satu penyebab orang-orang dahulu daya tahan tubuhnya lebih baik daripada orang-orang di zaman modern ini. Bukannya Bang Tani menyuruh masjid-masjid sekarang tanpa alas. Sekarang tentu zaman sudah berbeda, peradaban sudah berbeda. Poin yang Bang Tani maksudkan adalah ada bedanya antara orang yang terbiasa dengan earthing di tanah dengan orang yang tidak pernah earthing atau jarang sekali melakukan earthing ini. Ada banyak cara untuk mendapatkan manfaat dari earthing.
Antara lain dengan berjalan di atas tanah langsung tanpa alas kaki, rebahan di tanah, berenang di laut atau sungai atau danau, bukan kolam yang buatan ya, dan melakukan hal-hal lainnya yang berkontak dengan tanah atau bumi secara langsung, misalnya berkebun, menanam, beternak, dan lain sebagainya. Baik, itu semua pembahasan tentang earthing bagi manusia. Lalu bagaimana dengan ayam kita? Inilah yang menjadi salah satu alasan Bang Tani memilih melepaskan ayam-ayam Bang Tani keluar dari kandangnya, atau disebut umbaran. Ayam merupakan hewan alam. Habitat aslinya mereka beraktivitas bebas di alam. Di sana mereka akan menyalurkan insting alaminya untuk berinteraksi dengan alam. Misalnya mengorek-orek tanah, terbang ke tempat yang lebih tinggi, dan bertengger di atas. Kemudian mandi tanah. Bagi Bang Tani, itu semua merupakan prinsip-prinsip earthing. Diharapkan dari sana ayam lebih sehat dan menghilangkan stresnya. Karena kalau ayam sehat dan tidak mudah stres, otomatis produktivitasnya akan baik. Hal ini tentu tidak akan dicapai oleh ayam yang mudah stres, di mana kita akan disibukkan dengan mengobati sakit ayam dan habis waktu untuk merawat ayam sakit silih berganti dari satu ayam ke ayam yang lainnya. Bukannya menghasilkan telur atau daging yang lezat, tapi malah main dokter-dokteran. Teori earthing untuk ayam belum banyak yang meneliti, tapi sebenarnya tanpa sadar sudah banyak para peternak tradisional yang mempraktekannya. Hanya saja belum mengetahui penjelasan ilmiahnya. Penjelasan-penjelasan secara ilmiah dari situs-situs yang Bang Tani sebutkan di atas akan sedikit banyak membuka wawasan kita tentang efek earthing bagi makhluk hidup, antara lain bagi manusia dan hewan ternak, terutama dalam hal ini ayam white leghorn. Bang Tani sendiri sudah merasakan manfaat beternak ayam secara umbaran, sehingga memungkinkan ayam untuk earthing. Karena pada dasarnya, dari referensi yang Bang Tani baca, ayam white leghorn sebenarnya butuh tempat yang tenang untuk dapat bertelur secara rutin. Tapi kenyataannya, kandang ayam white leghorn Bang Tani terletak di pinggir jalan yang cukup ramai. Banyak lalu lalang dan suara kebisingan. Pemirsa setia Tani di Kota tentu sering mendengar suara-suara kendaraan lalu lalang di konten-konten Tani di Kota. Bahkan ada suara ondel-ondel di sana. Ya itulah kenyataannya. Kandang ayam Tani di Kota terletak di pinggir jalan yang cukup ramai. Dan kenyataan lainnya, alhamdulillah, mereka tetap sehat dan bebas stres. Menurut Bang Tani, ini disebabkan karena ayam-ayam ini sering dilepas ke tempat yang lebih bebas, sehingga mereka merasakan nyaman dan bebas stres. Yang semua itu bisa didapatkan dari efek earthing tadi. Mengenai stres ini ada banyak penyebabnya. Stres bisa berasal dari suara bising, gangguan lingkungan, seperti ada orang asing di dekatnya, atau aktivitas yang membuat ayam tidak nyaman. Di antaranya suhu panas yang ekstrim seperti akhir-akhir ini. Dan hal ini dapat menyebabkan heat stress. Insya Allah Bang Tani akan bahas ini di lain waktu. Inti manfaat earthing bagi ayam adalah selain untuk mensinkronisasi metabolisme tubuh ayam dengan alam, juga dapat mengurangi potensi stres pada ayam. Bebas stres artinya kos dalam berternak dapat ditekan, karena tidak membuang waktu dan biaya untuk mengobati ayam yang sakit. Demikianlah konten kita hari ini, semoga memberikan manfaat. Bang Tani berikan sedikit kesimpulan dari video kali ini sebelum ditutup. Ternyata ada banyak cara yang sederhana dan mudah untuk menjaga kesehatan ayam kita tetap prima. Salah satunya dengan earthing. Karena earthing ini ternyata sudah terbukti dapat menjadi efek terapi, bahkan menjadi salah satu obat bagi penyakit manusia. Kalau saja bagi manusia demikian banyak manfaatnya, apalagi bagi hewan yang habitat aslinya ada di alam. Seperti pada ayam peliharaan kita. Jadi, kapan terakhir kali Anda dan juga ayam Anda menginjak tanah langsung? Silahkan share ke rekan lain supaya kita turut berbagi pengetahuan bagi sesama. Siapa tahu hal kecil ini dapat membantu masalah orang banyak. Bahkan juga mungkin persoalan bangsa yang kita cintai bersama. Nanti apabila ada pertanyaan lain, bisa gunakan kolom komen atau bisa juga gabung di grup Telegram Tani di Kota. Linknya ada di bawah. Bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ayam white leghorn, silahkan tonton video-video yang sudah Bang Tani buat di channel ini. Dan bagi yang ingin berkomunikasi langsung dengan Bang Tani, silahkan gunakan link sosial media Bang Tani yang telah tersedia. Bagi yang ingin membeli produk-produk Tani di Kota, seperti telur tetas, herbal, DOC, silahkan klik link Tokopedia yang sudah disediakan. Akhirnya, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukurlah dari hal-hal kecil, sehingga hal besar akan datang pada kita. Sampai ketemu di video Tani di Kota selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.